Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tema salat subuh masjid syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan menjadi sesuatu yang memberkahkan hidup kita. Kemudian juga amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon maaf kemarin tema yang saya janjikan itu kita tunda dulu. Ya. 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 Sayanya yang tidak bersabar, Pak, ya. Pada kesempatan pagi ini saya membawa buku judulnya ya. Ini bukan sabar, ini teori kacang. Ya. Atau filosofi kacang. Ya. Ini bagian dari motivasi Islam, ya. Karena memang buku-buku tentang motivasi kalau kita ke Gramedia itu banyak. Ya. Tapi saya carikan buku yang dia bisa memotivasi tapi juga ada nilai-nilai Islamnya. Ya. Penulisnya adalah Fahad Amir Ahmadi, ya. Dia kelahiran kota Madinah. Sebenarnya dia banyak dikenal sebagai wartawan. Ya, tapi kalau wartawan yang lahirnya di Madinah, saya kira nilai-nilai Islamnya sangat kuat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memiliki buku ini saya bertanya kira-kira apa yang dimaksud dengan teori kacang dalam buku ini. Ya. Dan mencoba menghadirkan kacang tanah atau kacang Arab itu seperti apa. Ya. Awalnya saya berpikir bahwa kacang tanah itu kan sesuatu yang terpendam dalam tanah. Ya. Kemudian dia keluar menjadi gurih. Ya. Seperti halnya manusia juga begitu. Ya. Bibit-bibit gurih itu ada pada dirinya. Tapi tidak bisa menggali apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Itu bacaan-bacaan pertama saya sebelum punya buku ini. Yang kedua, kacang tanah itu bisa justru tumbuh di dalam tanah, bukan di atasnya. Ya. Dan ketika dia tumbuh itu di dalam tanah itu dia tidak rusak oleh binatang-binatang di bawah tanah seperti cacing dan seterusnya. Justru dia bisa bertahan dengan itu. Ya. Kemudian juga teringat oleh ungkapan yang sering populer di kita, kacang lupa akan kulitnya. Ya, ya kan? Peribahasa ini kita ungkapkan kalau ada seseorang yang sudah mulai berisi, tapi dia lupa siapa yang berjasa pada dirinya. Seperti kacang, ya, yang sudah berisi, tiba-tiba kulitnya dilupa. Ya kan? Nah, kira-kira sifat-sifat manusia juga ada pada kacang itu. Ya. Satu lagi yang terpikir bahwa kacang itu justru ketika dia dimanja, ditaruh di
di atas tanah, di atas meja, dia tidak tumbuh. Tapi justru ketika dia dibenamkan, kemudian bisa subur. Nah, ternyata bacaan-bacaan awal ini bukan yang dimaksud oleh penulis. Ya. Bukan yang dimaksud oleh penulis. Ya. Yang dimaksud oleh penulis adalah kacang itu adalah simbol kesederhanaan. Simbol hal-hal kecil. Ya. Simbol, kalau kacang itu simbol keakraban. Dulu saya punya dosen-dosen Mesir. Ya, kalau sudah mau ngobrol berlama-lama gitu, itu harus ada kacang. Karena kacang itu yang membuat kita fase, kemudian mengeluarkan unek-unek kita. Kacang temannya, itu simbol makanan persahabatan. Dan hal-hal sederhana. Nah, maksud penulis adalah ternyata yang banyak membuat orang tergelincir itu justru dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya, nah saya kira ini pesan-pesan Islam yang dia tangkap bahwa banyak orang yang tergelincir, bahkan dunianya rusak, akhiratnya rusak, dari hanya memiliki sifat kacang yang memandang enteng hal-hal yang sederhana. Nah, sebenarnya kalau kita ingin melihat gagasan awal dari buku ini, itu ada pada halaman 93. Ya, ini kenapa dia sebut filosofi kacang, karena dia punya pengalaman. Ya. Jadi suatu waktu dia naik kendaraan lah ya, naik mobil sama anaknya yang laki-laki, tapi sambil makan kacang. Ketika makan kacang itu, lagi ngobrol santai, tiba-tiba ada mobil yang lain kemudian melaju. Ya. Ini anak muda yang bawa mobil ini kan kagetan dengan itu, Pak. Hanya sekedar melaju, itu tersinggung kan. Biasanya ada anak-anak muda begitu, disalib lah. Itu bisa jadi masalah besar. Kadang-kadang juga kita dikelaksonin bisa emosi kan. Nah, ternyata ketika dia dikelaksonin, disalib itu, dia kemudian mengejar. Ketika dia kejar, sama-sama turun. Konflik besar. Didorong jatuh. Ya. Yang didorong itu masuk rumah sakit. Ya. Karena masuk rumah sakit, yang dorong ini kemudian ditangkap polisi, dipenjara 15 tahun karena dituduh melakukan pembunuhan berencana. Ya. Dengan penjara 15 tahun itu, karir masa depannya hilang. Dia tidak bisa kuliah, dia tidak bisa beribadah, dia banyak hal-hal yang dia harus tinggalkan. Awalnya adalah kagetan, awalnya adalah emosi. Tapi semuanya jadi hancur hanya gara-gara kacang itu. Nah, kira-kira begitu memaknai buku ini, Pak. Ya. Tapi saya lihat teori kacang yang dia yang dia tulis di buku ini hanya sekedar pintu masuk untuk membahas motivasi-motivasi Islam yang lain. Ya, pembahasan kacang itu tidak terlalu panjang. Biasanya penulis itu agak-agak harus cerdas, Pak, untuk mengeluarkan sebuah judul. Harus nendang, harus memancing emosi. Iya, walaupun isinya kadang-kadang beda. Saya misalnya sebagai seorang penulis harus cerdas mengeluarkan judul. Ya. Nah, motivasi yang lain yang disebutkan dalam buku ini banyak. Makanya saya akan pilihkan beberapa di antaranya untuk bisa kita sampaikan pada majelis pagi ini. Yang pertama, di bab-bab pertama, ya, beliau berkata,
karena ini buku awalnya berbahasa Arab, Pak. Ya. Judulnya itu adalah Nazariyatul Fustuk. Nazariyatul Fustuk, ya. Betul, dia terjemahkan dengan teori kacang Arab. Ya. Saya lihat kalau cover buku aslinya itu kacang-kacang Arab. Ya. Yang saya sudah ceritakan di awal tadi. Nah, pada bab pertama beliau berkata, "Ma hiya khuttatuka fil hayati?" Melakukan persiapan perjalanan seperti pesawat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, hidup ini adalah perjalanan panjang. Ya, kita sepakat itu. Nah, tentu untuk menghadapi melalui kehidupan yang panjang ini, kita butuh yang namanya khuttah atau arah. Atau transportasi yang kita bisa pakai untuk menjalani kehidupan ini. Nah, penulis ini menyarankan coba belajar dari persiapan kalau pesawat mau jalan. Ya. Saya kira dari semua transportasi itu yang paling teliti, yang paling rapi perjalanan itu adalah perjalanan pesawat. Ya. Lain kalau kita mau naik sepeda tinggal ambil aja, naiki nggak mikir nggak apa kan. Naik motor juga begitu, tinggal di starter. Mobil juga. Tapi kalau pesawat ini nggak bisa seperti itu. Ya. Pilotnya diperiksa kan, di check up, ya. Karena Bapak mungkin tidak mau naik pesawat kalau skill pilot itu ketika dia landing itu 100%, tapi ketika take off itu 100% skillnya, tapi ketika dia landing itu hanya 10%. Bapak mau naik pesawat seperti itu? Nggak mau kan? Dia jago menaikkan pesawat tapi turun nggak bisa. Seperti kejadian yang di Surabaya itu kan, yang saya pernah cerita di sini. Pilotnya sakit gitu kan. Saya kira itu semua harus diukur ya. Kemudian juga cuaca ya. Cuaca di tempat kita berangkat, kemudian cuaca tempat kota kita tuju, ketahuan semua. Ya berapa berapa tinggi kita harus naik ya. Kalau pesawat-pesawat internasional yang Bapak sering naik itu betul-betul kita diperlihatkan kita sudah berada di mana, berapa cuaca di luar. Ya. Kadang-kadang persiapan turbulensi juga harus disiapkan. Saya beberapa kali nonton itu di YouTube ya. Tentang pesawat-pesawat baru. Pesawat-pesawat baru itu sebelum dia diterbangkan itu sehari-hari, dia ada latihan turbulensi. Dia jatuh dalam beberapa menit, bagaimana itu begitu hebat persiapan pesawat itu. Ya. Nah, hidup ini Bapak dan Ibu sekalian lebih dari perjalanan pesawat. Seorang muslim semestinya lebih dari itu. Karena perjalanan dia tidak sekedar sampai ke ujung kota, tapi dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya harus lebih teliti. Semestinya harus lebih teliti. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan baik-baik, Allah dengan secara gamblang menyebutkan tujuan hidup manusia. Yang terkenal di kita itu cuma 2. Ya. Yang sering kita dengar ya. Padahal Yusuf Al-Qaradawi yang beberapa waktu lalu meninggal dunia itu dalam buku beliau Akhlak Islam ya. Saya ngedit bukunya. Dia berkata tujuan besar hidup kita ini ada 3 menurut Al-Qur'an.
Yang pertama adalah kita menjadi ahli ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa." Dari ayat itu kita bisa memahami bahwa kita ini harus jadi ahli ibadah di dunia. Ahli ibadah dalam sholat, dalam puasa, sedekah, semuanya. Mahdo dan gair mahdo, kita ahli ibadah untuk itu. Yang kedua, kita jadi khalifah, ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu diciptakan jadi khalifah, artinya adalah kita meneruskan kebaikan-kebaikan orang-orang dulu. Kita penggantinya. Karena hakikat hidup ini adalah sip-sipan. Ya, orang lalu sudah berbuat kebaikan, kita hadir disuruh menggantikan kebaikan itu. Makanya khalifah itu adalah pengganti pemimpin sebelumnya kan. Nah, kita ada khalifahnya juga. Orang tua kita dulu misalnya rajin ke masjid. Nah, kita jadi khalifahnya. Ya kan? Ibu kita dulu suka silaturahmi. Nah, kita khalifahnya. Kita sebagai pengganti kebaikan dia. Saya kira itu yang cara gampang kita memahami makna khalifah itu. Ya, yang ketiga ini yang jarang disebutkan adalah kita ini sebagai pemakmur bumi. Kita sebagai pemakmur bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi. Dia Allah yang menumbuhkan kalian di bumi. Atau bukan di bumi, dari bumi. Coba Bapak perhatikan ayat ini. Allah yang menciptakan kalian dari bumi. Ya kan? Bukan diciptakan dari matahari, dari planet lain, dari bumi sendiri. Serta Allah mengatakan wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Nah, kata-kata pemakmur itulah yang kita ramaikan dengan capaian-capaian, ya. Bagaimana misalnya bahan-bahan mentah itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Pohon yang ada di hutan itu bagaimana bisa jadi kapal laut. Nah, itu namanya pemakmur. Bagaimana besi yang tidak berguna yang masih batangan itu, bagaimana bisa jadi pesawat misalnya, bagaimana jadi sesuatu yang berguna bagaimana, itu namanya pemakmur. Nah, 3 fungsi ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, hanya bisa terjadi kalau kita punya khutoh tadi. Ketelitian seperti pesawat. Ya. 3 fungsi hidup ini kita bisa lakukan kalau kita bisa lakukan seperti bagaimana pesawat itu akan terbang. Dan ini juga saya kira yang membedakan Muslim dengan yang Muslim, yang bukan Muslim. Di bagian mananya, Pak? Di bagian arahnya. Ya. Yang membedakan Muslim dengan Muslim itu adalah di bagian arah dari kehidupan ini. Ya. Nah, kalau kita punya arah berarti itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, itu yang pertama, ya. Makanya tadi saya bilang teori kacang itu hanya dipakai untuk masuk ke bab-bab motivasi yang lain. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, dia menyebutkan gini, i'rif nafsaka awwalan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita ini hanya satu-satunya di dunia. Kita ini, yang di syuhada ini, hanya ada satu di dunia. Pak Andi ini, ya, ini depan saya, hanya satu.
makhluk seperti ini yang ada yang Allah pernah ciptakan, tidak akan berulang. Ya. Makanya kata-kata beliau yang pertama mengatakan begini. Saya suka dengan kata-kata beliau. Dia mengatakan, al-insanu mazijun nafsiyun warathiyun thaqafiyun la yataqarraru fi fardaini. Kata beliau, manusia itu adalah campuran dari emosi, genetika, dan kultur. Coba perhatikan. Manusia itu adalah pertemuan antara emosi dia, ya, kemudian genetika dia, dan kultur dia. Kita ambil contoh, Pak. Siapa, Pak? Pak Andi lagi ya, Pak Andi. Ya. Beliau punya emosi, punya kejiwaan, lapisan kepribadian yang tidak dimiliki oleh di kita. Iya kan? Hanya dia yang sendiri yang punya kadarnya. Genetika, dia punya nenek moyang yang tidak sama dengan kita. Kultur, dia punya misalnya dari Betawi ya. Mohon maaf kalau saya salah tebak. Betawi yang punya ciri khas. Ya. Betawi itu betah lama di wilayah sendiri. Ya. Lain dengan Sulawesi, Pak. Susah lama di wilayah sendiri. Ya. Mendingan itu daripada Sunda, ya. Suka dandan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, mulai dari DNA-nya. Ada nggak ya sama dengan DNA-nya beliau? Tidak pernah ada. Sidik jarinya. Tidak ada yang sama. Cara dia bicara, cara keunikan-keunikannya tidak ada yang sama di dunia. Ya. Nah, semua kita ini juga begitu. Tidak ada yang sama. Karena kita itu adalah makhluk yang unik, otentik. Karena kita semua ini berbeda, makanya nanti ketika menghadap kepada Allah itu tidak boleh bareng-bareng. Harus satu-satu. Karena identitasnya beda. Itu yang Allah maksud di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kalian nanti akan datang menghadap kepada kami seorang diri. Seorang diri. Ya. Seperti halnya kami sudah menciptakan dulu kalian, tidak pernah bareng-bareng. Sendiri-sendiri. Karena masing-masing orang punya identitas itu. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa kita ini hanya satu-satunya di dunia, tidak ada yang sama dengan kita, walaupun kembar. Perhatikan orang kembar itu, Pak. Kita mungkin lihat tidak bisa bedakan, tapi ada yang berbeda. Ya. Tapi selalu ada bedanya. Nah, dengan keunikan-keunikan itulah, kita semestinya punya sejarah sendiri-sendiri. Punya ibadah sendiri, punya capaian sendiri. Dan masing-masing akan bertanggung jawab dengan dirinya. Ya. Bayangan Pak, dari 7 miliar jumlah manusia hari ini misalnya, ya, padahal sidik jari itu kan sempit ya. Bagaimana buatnya itu Pak? Tidak ada yang sama kan? Ya. Allah berfirman, bala qadirin dalam surat Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya bananahu. Kami sanggup nanti mengumpulkan manusia keseluruhan hanya dengan melihat sidik jarinya. Hanya dengan melihat sidik jari. Saya kira polisi sekarang, kalau kita itu kan ada sidik jari kita. Sebenarnya itu adalah ilmu Al-Quran. Ya, luar biasa. Jadi dengan keunikan begini, walaupun kata beliau, kita harus mengembalikan diri kita sebagai manusia otentik. Kapan kita Pak?
kita ini sebenarnya kalau usia-usia dewasa itu kadang-kadang tidak otentik lagi. Kita itu pernah menjadi manusia otentik saat kita menjadi anak-anak. Ya, anak-anak itu paling enak hidupnya dalam tahapan seluruh umur manusia. Paling enak. Dia merasa bebas, ditanya cita-citanya bilang yang paling tinggi. Tidak ada pura-pura, ya kan? Nah, itu manusia otentik. Ya. Nah, kita harus, kata beliau, ada upaya untuk mengembalikan kita sebagai makhluk otentik. Kita tidak boleh diperbudak oleh apapun bentuknya. Seperti kata Umar bin Khattab, mata ista'abattumun nasa walaqad waladathum ummahatuhum ahrar. Kalian tidak boleh diperbudak karena kalian sudah diciptakan atau dilahirkan oleh ibu-ibu kalian dalam keadaan merdeka. Nah, saya kira ini perlu kita, ya, di samping mensyukuri bahwa kita ini hanya satu di dunia, ya, setelah itu kita melakukan keunikan-keunikan pada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada kata beliau begini, illam tahlim wa kaifa satuhaqqiquhu. Kalau kau tidak pernah bercita-cita, bagaimana mungkin bisa kau realisasikan? Saya kira kata-kata ini menarik, Pak. Ya. Yang membedakan kita dengan yang lain itu ada pada azam dan cita-cita kita. Bapak tahu semua capaian-capaian peradaban di muka bumi ini dimulai dengan cita-cita. Ya. Dulu ada seorang khalifah dari Bani Umayyah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, dalam satu perkataan dia berkata begini, saya itu masih kecil punya impian. Impian yang pertama adalah menjadi gubernur. Ya. Setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian, dia jadi gubernur Medina. Ya. Setelah dia gubernur, dia punya cita-cita lagi. Dia berkata, saya ingin jadi Afwan. Saya lupa, sebelum dia jadi gubernur itu dia bilang, saya ingin menikahi salah satu gadis cantik di kota ini. Bapaknya khalifah, nenek moyangnya juga khalifah. Nah, dia nikahi, namanya Fatimah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini satu-satunya khalifah yang punya istri satu. Nah, yang lain lebih. Ya, namanya Fatimah. Setelah dia menikahi Fatimah, dia bercita-cita lagi ingin jadi gubernur. Jadi gubernur. Setelah dia jadi gubernur, dia bercita-cita lagi jadi khalifah. Jadi khalifah Bani Umayyah. Sebelum dia meninggal, dia bercita-cita. Dia bilang cita-cita saya akan memasuki surga. Tapi setelah cita-cita ini dia ungkapkan, kata para sahabatnya, kami melihat Umar bin Abdul Aziz sejak bercita-cita masuk surga itu badannya mulai kurus. Ya. Karena ya mungkin dia rajin beribadah, rajin qiyamul lail, rajin berpuasa, akhirnya badan kurus. Ya. Jadi kalau mau masuk surga badan masih gemuk, nah itu wallahu a'lam bishawab. Ya, itu faktor gen, tidak perlu disalahkan, ya. Tapi dari cerita itu kita bisa melihat, ya, awal dari capaian-capaian besar itu awalnya adalah cita-cita. Ya.
Apa yang menggerakkan penaklukan benteng Konstantin tahun 850-an Hijriah? Adalah ucapan Nabi bahwa kelak benteng itu akan ditaklukkan. Ya. Apa yang membuat para sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, itu semangat menaklukkan Mesir? Saya kira ada dorongannya. Ya. Ini ada riwayat Imam Muslim. Kata Nabi begini, "Satu tahun Misr, kelak nanti kalian akan menaklukkan kota Mesir." Ya kan? Mesir. Nah, wahia ardun yusamma fiha Qirat. Dia disebut bumi Qirat. Mesir itu bumi Qirat. Ya. Kata Nabi, "Faidha fatahtumuha." Kalau nanti kalian sudah membukanya, menguasai Mesir itu, fa ahsinu ila ahliha. Berbuat baiklah kepada penduduknya. Ya. Kenapa di situ, Pak? Kenapa Nabi disuruh berbuat baik kepada penduduk Mesir? Fa inna lahum dhimmatan wa rahimah. Karena di situ saya mendapatkan perlindungan dari Raja Muqawqis. Ya kan? Yang kedua, ada hubungan perbesanan. Ada hubungan kekeluargaan karena Maria Al-Qibtiyah itu dari Mesir. Maria Al-Qibtiyah itu dari Mesir. Ada hubungan pernikahan. Ya, maksud saya bukan perbesanan. Hubungan pernikahan. Tapi apa yang menggerakkan para sahabat untuk menaklukkan Mesir, yang nanti jadi gubernurnya adalah Amr bin As. Sekarang masih ada masjidnya tuh, Pak. Teman-teman dari Mesir cerita, masjid ini kalau sholat tarawih ramai sekali. Itu namanya Masjid Amr bin As. Apa yang menggerakkan? Saya kira adalah narasi-narasi yang Nabi buat. Narasi-narasi yang Nabi buat untuk ke sana. Nah, kita umat Islam ini adalah Al-Quran dan hadis itu adalah narasi tentang masa depan. Ya kan? Narasi tentang masa depan. Quran itu perawi tentang masa depan. Misalnya Al-Quran berkata begini. Ya. Walal akhiratu khairun wa abqa, ya kan? Akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Nah, itu kan narasi kan? Dari narasi itu kita berjalan ke sana. Di surga itu nanti ada, contoh misalnya ada bidadari. Itu yang menjadi pikiran kita kan? Pikiran kita, oh ya mudah-mudahan ada harapan. Ya kan? Di akhirat nanti ada. Ah, itu kan berita-berita, narasi tentang masa depan. Nah, jadi sesuatu yang besar itu Bapak dan Ibu sekalian diawali oleh narasi tentang cita-cita. Ya. Kita ini kalau jalan pagi nih, jalan pagi dari syuhada ini kan. Terus kita mungkin gak ada kerjaan di rumah, kita keluar saja, ditanya orang mau kemana? Ke depan, tidak jelas. Itu gak enak tuh jawaban begitu. Padahal mungkin ya kalau lihat nasi uduk mampir, tapi nggak ada tujuan, cuman ngabisin waktu, itu nggak enak, ya kan? Nah, arah ini yang saya kira Al-Quran hadir untuk mengarahkan hidup kita, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih berapa menit lagi, Pak Andi? 4 menit lagi ya. Ada 8 materi tapi nggak apa-apa, sepasnya aja. Saya suka materinya kelebihan, ya. Ya, sabar. Kata beliau begini, ada satu kalimat, coba kadang-kadang kita ini berpikir seperti pohon bambu, filosofi pohon bambu. Bapak pernah lihat pohon bambu? Bambu lah ya, di kampung saya itu banyak. Bambu itu kalau Bapak lihat, itu pasti yang kita lihat itu selalu menjulang ke atas, lebih tinggi dari yang lain.
Tapi coba tanya ke ahli pertanaman. Ketika bambu itu sebelum dia menjulang, itu dia tata hidupnya di bawah. Seperti yang lain dia buat buat cakarnya, buat akarnya rapi. Ya. Tidak seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain ke samping, ke kanan, ke kiri kadang-kadang nggak jelas. Ada pohon kayak gitu Pak, menjulang kemana, ya kan? Nah, pohon bambu setelah dia atur akarnya, selesai di bawah, dia cepat menjulang ke atas. Sambil berkata, maaf saya duluan ya. Berpikir seperti pohon bambu. Kalau kita sudah tatakannya jelas, tauhid kita sudah jelas, akidah kita sudah mantap, kita naik ke atas. Karena kita ini adalah umat yang memang harus dicontoh oleh orang lain. Nah, itu pesan beliau, pesan penulis ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata beliau, ini yang ketiga atau yang keempat ya. Qad la takunu zakiyan kama ta'taqid. Engkau itu boleh jadi tidak secerdas seperti apa yang kau pikirkan. Banyak kan di antara manusia itu yang mengaku saya ini orang hebat loh, orang cerdas, orang pintar kata orang. Tapi di dalam prakteknya dia sebenarnya tidak cerdas. Contoh kata penulis begini. Awalnya dia mengeluarkan hikmah ya. Hikmah ini saya sudah sering dengar tapi saya baca lagi di buku ini. Dia bilang begini. Dulu ketika Allah membagikan rezeki ya, dulu nih ketika Allah membagikan rezeki, manusia itu tidak ada yang puas dengan rezekinya. Semua komplain. Tapi ketika Allah membagikan akal, ya membagikan kecerdasan, semua sudah puas dengan akalnya. Ngerti nggak maksudnya ini, Pak? Maksudnya kadang-kadang kalau kita bodoh itu kadang-kadang kita terima aja. Kita tidak mau komplain. Tapi kalau rezeki kita kurang, kita komplain. Nah, itu saya kira hikmah orang Arab yang menarik ya. Nah, mulai kata beliau begini. Ada orang-orang yang merasa cerdas tapi sebenarnya dia tidak cerdas. Seperti misalnya sering terperosok ke dalam lubang 2 kali. Walaupun dia misalnya gelar akademiknya tinggi. Ya, terperosok ke dalam lubang itu kan tidak sekedar lubang yang hakikatnya misalnya ada apa gitu dia jatuh 2 kali itu kan pepatah. Tapi misalnya gini, dulu dia pernah ngutang. Dengan utang itu dia kemudian hidupnya merana, keluarganya berantakan, seterusnya. Tapi 5 tahun kemudian dia ulang lagi mengutang. Nah, itu artinya dia terperosok ke dalam lubang 2 kali. Tapi sebenarnya dia menganggap dirinya cerdas. Ya. Kemudian suka bertengkar dengan hal-hal yang sederhana. Seperti teori kacang tadi. Saya pernah lihat itu Pak di daerah mana ya. Ada seorang naik mobil atau naik kendaraan gitu. Diklaksonin atau hampir disalip gitu sama orang ya. Itu dia turun dari mobil. Turun dari mobil teriak-teriak. Ya sensitif orang yo. Padahal menurut saya itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya, lagi pula kalau naik mobil itu jarang sering klakson. Mohon maaf saya klakson itu ya karena kita tinggal di Jakarta ya kita sama-sama memahami ya. Nah itu yang kata beliau ada misalnya ada kecerdasan unik yang para sahabat miliki yang perlu kita pelajari. Seperti misalnya gini Pak. Satu contoh aja sebagai penutup. Imam Abu Hanifah. Ya. Suatu hari melakukan perjalanan padang pasir. Terus dia haus.
Ketika haus itu kan lagi butuh-butuhnya kepada air. Lagi butuh-butuhnya dengan air, dia bertemu Badui yang punya air. Diminta dari Badui itu, Baduinya tidak mau kasih. Padahal ini ulama kan. Imam Abu Hanifah bagaimana berpikir supaya air itu pindah ke tangan dia. Karena kata Badui itu, saya tidak bisa memberikan air ini kecuali kau bayar 5 dirham. Artinya harus keluarkan uang. Sementara Abu Hanifah sangat butuh dengan air itu. Kata Imam Abu Hanifah, saya kasih semua uang saya 5 dirham itu. Saya kasih. Turuti keinginannya. Setelah itu, Imam Abu Hanifah kasih dia kue namanya kue sawik. Kue sawik itu Bapak, kue roti kering. Yang kalau kita makan itu bisa haus. Dikasih ke dia. Makan. Ya. Setelah dia makan kue sawik itu, Badui itu merasa kehausan. Ya. Kehausan. Kata dia, saya butuh air. Kata Imam Abu Hanifah, ya kau juga harus bayar 5 dirham. Kecerdasan untuk mengerjain orang supaya masalah lancar. Ya, dalam arti yang positif ya. Dulu teman saya cerita, ini penutup sekali Pak, mohon maaf ya, sebagai kecerdasan ini. Dulu ada orang Bugis mau naik haji. Ya. Baru pertama mau naik haji dan baru pertama lihat pesawat. Orang-orang kampung kan begitu kan. Karena ada unsur-unsur baduinya kan agak-agak susah ngatur orang kayak begini nih. Iya kan? Tiket Bapak di belakang. Ini tempat sudah dipesan oleh orang-orang tertentu. Tidak, saya di sini aja. Berjam-jam Pak, sampai pilot keluar membujuk, pramugari dibujuk. Enggak bisa. Saya suka di sini. Ya kan? Kira-kira dicari orang siapa yang bisa bujuk sifat-sifat badui seperti ini. Yang dipanggil adalah ustadznya sebagai pembimbing haji. Ya, dibisikin sekali, langsung angkat barang. Kata orang-orang, hebat sekali sang ustadz ini ya. Orang lain membuknya berjam-jam, dia sekali bisik langsung angkat tas. Ya, kata orang, Pak, yang dibisikin apa ke laki-laki itu? Dia bilang pesawat ini di bagian depan ini, ya, ini mau berangkat ke Belanda. Bagian belakang itu arahnya ke Mekah. Ya kan? Nah, sekarang mau haji ke Mekah atau ke Belanda? Kalau gitu saya mau arahnya ke Mekah, pindah ke belakang. Di depan ini bagian Belanda. Ya kan? Ini hanya anekdot ya. Ilmu-ilmu cara ngibulin orang. Ya, tapi saya sudah tulis di buku Humor ala Ustaz. Ya, di buku saya judulnya. Tapi saya kira tema-tema begini juga para ulama punya ilmunya, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah tadi. Ya. Nah, ini saja Bapak dan Ibu sekalian, tema-tema sederhana tentang filosofi kacang. Ya, mudah-mudahan walaupun kesana kemari, tapi saya yakin ada 1-2 hikmah yang bisa kita ambil. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan waktu tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Nah, ini ada salah satu pilot nih. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi Ustadz sampaikan bahwa tujuan hidup manusia di bumi ini adalah ada tiga tadi, tidak salah. Satu sebagai ahli ibadah, yang dua sebagai khalifah, yang ketiga sebagai pemakmur bumi. Barangkali dari situasi saat ini, barangkali di viral grup saya ini, ada juga fenomena yang terkait memanasnya 2024. Ini keadaan nyata ya, hidup berbangsa dan bernegara. Sedang rame-ramenya isu soal ijazah palsu contohnya. Saya sebagai jamaah Masjid Juanda, kira-kira sikap saya ini seperti apa? Apakah saya ikut-ikutan nimbrung di grup WhatsApp tersebut atau diam saja atau berdoa? Itu yang pertama. Yang terakhir apa tadi? Adalah tadi Ustadz sampaikan, memang agak menyimpang sedikit, bahwa janji Allah di surga itu bagi kaum kita ini adalah bidadari. Pertanyaan saya, mohon maaf, apakah pertanyaan saya ini berdosa atau tidak ya? Kenapa kok hanya bidadari? Padahal di dunia itu yang orang mati-mati hati-hati terhadap wanita, harta maupun tahta. Apakah di sana tidak ada harta atau tahta dan sebagainya? Kebetulan saya sebagai anggota GGS atau grup Goes Suada suka bersepeda. Tentunya barangkali apakah bersepeda itu ada barangkali, atau mungkin yang lain. Yang ketiga pertanyaan saya, yang ketiga adalah tawaran di janji Allah tadi di surga itu umumnya untuk kaum Adam ya adalah bidadari. Bagaimana terkait kaum Hawa? Kenapa ini saya tanyakan? Karena nanti pada saat apabila istri saya lagi marah-marah bisa saya nasihatin soal ini. Barangkali mungkin Ustaz ada nasihat yang lain. Terima kasih. Iya. Sebenarnya yang paling menarik di bagian akhir, kita dari akhir saja. Ya. Dulu ada pernah seorang jamaah setelah ceramah begini, dia dekati seorang ustadz. Dia tanya, Pak, saya tadi mohon maaf karena pertanyaannya bersifat privasi. Karena dia perokok berat, dia tanya, kira-kira di surga itu bisa merokok tidak? Ya. Ya. Iya. Kalau ini kan apinya besar kan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira pembahasan tentang bidadara ini sudah kita bahas beberapa waktu lalu, seingat saya. Ya. Tapi saya ulang. Bahwa semua kenikmatan surga itu Allah siapkan. Baik yang tidak disebutkan maupun tidak, hanya terlintas dalam benak kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah. Ya. Saya lupa ayatnya, ya. Wa ma ta'lamu min nafsin. Siapa yang hafal ayatnya? Iya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahwa setiap jiwa tidak mengetahui kenikmatan-kenikmatan apa yang Allah sudah siapkan untuk dirinya. Kesenangan-kesenangan apa yang Allah sudah siapkan untuk dirinya sebagai balasan dari apa yang dia sudah amalkan. Nah, para ulama berkata, ayat ini menjadi ayat yang mengcover semua nikmat-nikmat yang tidak kita dengar. Ya. Termasuk saya bilang waktu itu ada pasar di surga, ada kafe, ada mau bersepeda ada gitu kan. Cuman para ulama mengatakan ya, cara kita memahami surga itu adalah cara kita hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah cara kita memahami surga. Contoh misalnya kita lihat wanita cantik, kita lewat nih ya, lihat wanita cantik. Ya. Ketika kita melihat wanita cantik itu, begitu cara kita memahami surga, bahwa di sana ada barangnya. Tapi kecantikannya tidak secantik itu. Ya.
Naik sepeda juga begitu. Mungkin di sini kalau naik sepeda mungkin dipakai tenaga, pakai apa? Mungkin ada hakikat lain yang Allah sudah siapkan. Ya. Nah, kalau bidadara itu, ya tentu ada. Ya kan? Cuman tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada seorang ulama besar namanya Asy-Syu'air, ya, pernah menjelaskan itu dalam satu buku malah. Kenapa bidadara itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa cuman bidadari? Karena keinginan besar laki-laki itu, puncak keinginannya adalah di wanita. Coba tanya semua laki-laki, Pak. Ya. Iya. Yang namanya laki-laki itu suka kepada wanita. Dan itu jangan dibilang nafsu, itu adalah perhiasan. Kita suka salah membahasakan kalau kita suka ke wanita, ini lagi error orangnya nih. Padahal Allah membahasakan zuyyila linnasi hubbus syahwat minan nisa, ya kan? Perempuan dunia itu diperhiasi dengan perempuan supaya laki-laki suka ke dia. Allah aja menyebutnya perhiasan, maka kita sebut bahasa-bahasa tidak lebih dari itu. Nah, itu satu. Nah, karena laki-laki itu suka kepada wanita, maka janji terbesar mereka adalah wanita. Ya kan? Tujuannya adalah supaya mereka semangat beribadah. Saya pernah baca dalam buku Bersama Bidadari Surga. Ya. Ada seorang nenek-nenek di masa lampau, ulama salaf, ya. Ketika bangun dengan cucunya untuk qiyamul lail berdua. Kadang-kadang sang cucu ini kan kelelahan. Tapi sang nenek masih kuat. Ya. Bagaimana sang nenek itu memotivasi sang cucu ini? Dia ingatkan tentang bidadari. Nah, di surga itu ada bidadari. Ketika sang cucu dengar bidadari, dia semangat lagi tahajud. Nah, jadi bagaimana ulama-ulama salaf dulu memotivasi anak-anak mereka supaya bersemangat ibadah itu supaya dapat bidadari itu. Dan itu normal gitu. Nah, perempuan itu, Bapak dan Ibu sekalian, kesukaan mereka bukan laki-laki. Adalah perhiasan. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman dalam surat Zukhruf. Ini ayat tentang perhiasan. Ya. Yunasya'ul fil hilyati. Perempuan itu tumbuh dengan perhiasan. Ya kan? Kalau mereka suka dengan perhiasan, berarti janji-janji mereka bukan tentang bidadara, tapi tentang di surga itu ada minyak kesturi, ada sutra, ada perhiasan dan seterusnya. Supaya mereka juga semangat. Walaupun demikian, tidak disebutkan berarti barangnya tidak ada. Bukan begitu cara memahami. Ya. Yang kita pahami adalah semua kenikmatan-kenikmatan itu ada. Cuman hakikatnya yang berbeda, ya. Nah, saya kira itu yang perlu kita hadirkan sebagai cara kita berpikir. Kemudian yang pertama saya lupa, Pak. Tentang Pilpres atau gimana? Perdebatan tentang apa, Pak? Oh iya. Ya, saya kira betul. Kalau kita panggil teori kacang tadi, kita masukkan teori kacang ke WA guru Bapak bahwa kita ini seorang muslim itu punya agenda-agenda besar dalam hidupnya. Ya, punya agenda-agenda besar. Tidak larut dalam diskusi-diskusi yang memakan waktu yang banyak. Tapi yang saya pikir adalah waktu kita mengeksekusinya tepat. Ya. Kita berdiskusi tentang siapa pemimpin
siapa ini. Saya kira perlu kalau kita memberikan pandangan-pandangan, ya. Apalagi kalau kita merasa itu betul, ya. Saya kira keluarkan saja, ya. Tapi untuk terlibat secara debat kusir sampai kita kadang-kadang lupa dan seterusnya, ya tidak perlu ini. Ya. Sekarang kita sudah punya pilihannya, sekarang kita sudah punya acuannya, tinggal itu yang kita pegang, ya kan? Saya kira itu Pak yang saya paham. Saya menanyakan, kalau zaman dulu kan orang itu tinggi-tinggi gitu ya, sepon kelapa, sepon ini gitu ya, serumah tingginya gitu. Mulai dari zaman kalau nggak salah Nabi Adam ya, sampai ke bawah itu kan tinggi-tinggi, Nabi Ibrahim juga tinggi. Dan sekarang itu orang-orang sekarang kan nggak sampai segitu-gitu tingginya ya kan. Saya mau nanya cuman, kalau di surga nanti itu atau di akhirat itu, tingginya manusia itu sama enggak? Kalau kita jadi tinggi sekapon kelapa kan otomatis goyang. Nah, kalau orang zaman dulu dipendekkan seperti kita, otomatis gesit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau orang Indonesia itu pendek-pendek, umurnya kecil, kadang-kadang otaknya juga kecil. Tapi saya baca dalam buku tentang bidadari surga itu, Pak. Ya, berkali-kali saya dapat keterangan bahwa manusia ideal di surga itu adalah tingginya seperti Nabi Adam, beberapa hasta, kemudian gantengnya seperti Nabi Yusuf, ya. Dan ada lagi sifat-sifat lain yang Allah tentukan, ya. Tapi ala kulli hal proses pembentukan manusia itu kan sesuatu yang alami. Ya. Dari zaman Nabi Adam posturnya besar-besar sampai sekarang itu kecil-kecil. Ya, itu saya kira alamiah, ya. Saya pernah lihat jalan-jalan ke Mesir waktu itu, lihat muminya Firaun. Ya. Firaun itu mungkin 2 kali lipat dengan kita, Pak. 14 ya. Masya Allah, ya. Beda. Enggak. Jangan dibayangkan seperti kita sekarang, enggak. Ya, saya kira nanti contoh ya Pak, kalau sudah bumi dibesarkan, langit dibesarkan, kita kan tidak butuh manusia-manusia kecil kan? Butuh yang ideal dengan bentuk alam baru. Ya enggak? Jadi jangan kita berpikir hari ini untuk sesuatu alam yang kita mungkin belum punya gambaran. Ya. Tapi gambaran-gambaran tentang riwayat tadi itu bisa memberikan kita sedikit gambaran tentang bentuk manusia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita. Sebetulnya pertanyaannya mungkin masih banyak ya. Kita bisa lanjutkan kalau memang mau ada diskusi di belakang. Karena syuruk juga sudah lebih dari 15 menit yang lalu. Sebagian jemaah masjid ingin melaksanakan salat syuruk. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz kita, guru kita Pak Ustadz Muhammad Yasir LC. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi amal jariah kebaikan bagi beliau dan juga memberikan faedah kepada kita sehingga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan saudaraku yang hadir mengikuti kajian via online. Alhamdulillah, mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.